diperintahkan untuk cerdik seperti ular. Halo, halo Juma. Sabar dulu, Bang. Assalamualaikum. Memang bagian dari agamanya itu adalah diajarkan cerdik seperti ular. Kayak gitu aja, Mbak. Tes. Juma, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau. Ya, gimana, Bang? Saya mau bertanya. Saya udah tonton video lu bicara tentang Kristen Kristen. apa Muslim? Kristen apa Muslim? Gua Kristen gua. Kristen. Lanjut. Nah, Silakan. tadi lu bilang orang Kristen itu ngikuti cara bicara orang Islam kan gitu kan? Tolong kalau Nah. ngomong yang sopan ya, Bang ya. Sopan Iya, ya. kan Iya. gua tanya kan Kiai santai. Gua sopan. Gak usah diajarin sopan, namanya orang Kristen. Apa yang diajarin? Iya, kita sopan. Jangan pernah mimpi kotoran itu bau harum, Bu Rahma. Santai aja. Oke. Ya, kenapa, Jadi, Saudara Rey? Yang gua tanya sama lu, itu Islam, lu tahu nggak lahirnya agama Islam itu di abad keberapa, di tahun berapa, tahu nggak? Iya, tahu. Tahun berapa? Terus? Tahun berapa? Terus? Ya, abad ke-7. Kenapa emang? Berarti tradisi. Kenapa? Tradisi. Ya, tradisi. Yang tradisi agama yang diikuti Islam itu agama apa? Islam itu ya agama Islam. Enggak Dia lah. nggak mengikuti tradisi apapun. Itu lu salah. Islam Nggak itu, mengikuti tradisi apapun. Islam itu Gimana? ibadahnya ngikuti tradisi Yahudi. Iya. Nah, Kenapa lu bisa kayak gitu? Lu gak bisa ngelak. Kenapa bisa kayak gitu? Itu memang kenyataannya seperti itu. Contoh. Yang mana contohnya yang mana? Berhijab, bersorban, Terus apa lagi? berhijab, bersorban, Terus apa lagi? berjubah, itu semua Terus apa lagi? tradisi Yahudi yang Apa dipakai orang Islam pada abad ke-7 sama ke-6. Jadi lu nggak usah. Terus apa hubungannya dengan Anda? Dengar dulu. Bersorban, berhijab, berjubah. Iya, enggak. Terus apa hubungannya Yahudi Ini dengan ngerti enggak Anda? nih? Aki, Enggak, Apa hubungannya dengan artinya lu Enggak. bukan Apa hubungannya dengan yang Anda? niru. Orang Islam yang niru. Apa hubungannya dengan Anda? Anda kok ini ngerti ibadah enggak? Anda tadi mengatakan Islam itu ibadahnya niru Yahudi. Tapi yang kamu contohkan bersorban, berjubah. Sejak kapan bersorban, berjubah itu ibadah? Itu ibadah juga, itu kan sebuah penampilan. Tadi lu kan bicara tampilan, gimana sih lu? Artinya agama pertama yang dengar dulu. Agama pertama yang ada di dunia itu Yahudi, ngerti nggak? Nah, itu yang diakui di dunia itu Yahudi. Apa hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi? Semua kitab lu dengar ya, dengar ya Juma ya. Semua kitab lu itu 80% itu niru kitab Yahudi. Oke. Lu nggak usah ngelak. Iya. Nggak usah ngelak lu. Aki Juma putus-putus apanya? Iya, kalau kami niru Putus-putus. Burunda jaringannya kurang bagus, merah. Nah, betul kan? Itu betul kan? Putus-putus Aki. Putus-putus. Terus apa hubungannya dengan Kristen agamamu? Apa? Ya kami ini kesempurnaan dari Yahudi itulah, gimana sih? Jadi Kenapa Yahudi jijik sama Kristen? ya udah jelas lah orang itu nggak suka sama Kristen karena orang Yahudi pada saat itu dengar ya orang Yahudi parah. alih-alih hukum Taurat Yahudi itu dibantai sama Yesus. Kasihan.
Kalau saudara penerus pada Yahudi, terus kenapa kemudian agamamu justru ke Islam-Islaman, bukan ke Yahudi? Kenapa justru kamu Islam-Islaman? Kami tuh nggak ada meniru Islam-Islaman, kami tuh ke Yesus-Yesusan. Gimana sih lu? Oke. Ah, Saya uji dari sampul Putus. kitabmu aja. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Alkitab itu dari bahasa Ibrani. Dari mana saudara ngambil kata? Bahasa Ibrani. Iya, dari Mana? mana? Lol kali kok ketawa pula. Mana? Itu bahasa pertama, bahasa tertuduh. Coba tunjukkan. Woi, Coba Dengar ya. kamu tunjukkan. dengar. Bahasa dulu sejarahnya kok Bukan ketawa. Ibraninya. Bahasa Alkitab. dengar dulu, bahasa tertua di dunia itu bahasa Ibrani. Bukan bahasa Ibraninya. Aduh, putus-putus. Lagi cuma Coba kamu tunjukkan bahasa Ibrani Alkitab. Bahasa tertua dari seluruh bahasa itu bahasa Ibrani, diambil dari El yang artinya al. L kok artinya. Aduh, pusing ini orang. Kok El artinya al? Allah, El itu Elohim, namanya Elohim, itu artinya Tuhan. Jadi di bahasa L kitab gitu. Berarti Tuhan kitab gitu. iyalah kitabnya Tuhan. Itu namanya kitabnya Tuhan. Kitab. Aduh. Parah ini parah ini. Gimana sih lu? Ini parah ini mabuk ini. Kok mabuk gimana sih? Astagfirullahaladzim. Yang jelas Al-Quran Bagus Anda lelucon di sini. Aduh. enggak, yang jelas Al-Quran itu niru 80% hampir. Oke. 80-90% niru Oke, kitab saya Yahudi. tanggapi. Oke, bro, gantian ya, bro. Gantian. Kalau memang Al-Quran itu niru Alkitab, kenapa di Al-Quran tidak ada cerita Tuhan mau mengadakan seks di tempat umum sebagaimana yang tertulis di dalam kitabmu? 2 Samuel 12 ayat 11-12. Ayo. Gimana? Kenapa nggak ada cerita seperti itu? Itu kalian romba, itu diromba sama murid-muridnya Muhammad. Kitab-kitabmu sendiri sampai sekarang masih ada tertulis di situ. Di Itu situ kalian jelas romba. itu terpampang. Itu kalian romba. Di kitabmu dikatakan Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ya. Mana ada Tuhan mengadakan adegan seks? 2 Samuel 12 ayat Udah gua 12. baca nggak ada. Udah gua baca nggak ada. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Kok Al-Quran nggak ada seperti itu? Kisah Itu Tuhan kamu mau lihat mengadakan adegan seks di dengar. tempat umum. Dengar ya bos, itu kamu lihat konteksnya, itu konteks kita paham Samuel itu. banget, saya konteksnya Dengar paham dulu, banget. dengar dulu konteksnya. Konteksnya apa? Dengar Konteksnya apa? konteks kitab Samuel itu konteks untuk kerajaan Israel yang mau dikutu oleh Tuhan. Kok ngawur pula? Kok Baca ngawur? dari pasal 11 itu konteksnya pembalasan hukuman untuk Daud. Ya Karena udah, Daud makanya aku ngintip- bilang itu kutu. Benar. Nah, Daud ngintip cewek mandi, istrinya Nah. Uria. Ya, sehingga Tuhan itu memberi hukuman kepada Daud, tapi yang dihukum bukan Daud tapi istrinya. Istrinya Makanya diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. kan udah aku bilang itu konteksnya Tuhan mau mengkutuk bangsa Israel pada saat itu. Kan itu Bangsa konteks Israel itu. gundulmu. Bukan bangsa Israel, Daud. Baca baik-baik. Kau ini. Ya itu sama, bangsa Israel sama Daud sama itu. Kan dia raja Israel. Itu Gimana dosa sih? pribadi, itu dosa pribadi. Dosanya itu- Daud Ya udah lu karena tanya aja sudah ke mengambil Tuhan. istrinya. Sudah mengambil istrinya Uria, yaitu Batseba. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Daud yang bersalah, Daud yang berdosa, kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks? Ya Oleh lu Tuhan? tanya lah Tuhan kenapa begitu? Kenapa Nah, lu tanya kalau gua? memang Al-Quran itu niru Bible, kenapa Nah. cerita-cerita jorok seperti itu nggak ada di Quran? Lo dengar ya bos, dengar ya, biar gua jelasin ya. Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Lu akui nggak? Lu akui nggak itu? Enggak. Oh, itu udah salah lu.
Loh, Lu Nabi nggak Muhammad itu akui. bukan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, itu maksudnya. Loh, gimana sih lu? Mana Lu ngerti baca lu? lu lu baca lu Nabi konteks Umi, kata kitabnya. Umi itu artinya tidak bisa membaca, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi gua Itu tanya gini, maksudnya siapa Umi. yang nulis Al-Qur'an siapa? Sahabatnya Zaid bin Sabit, Iya, bukan si Muhammad karena kan? disampaikan oleh Nabi, dihafal berarti oleh sahabat-sahabatnya. Yang nulis siapa? Sahabatnya kan? Sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya berarti Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lu nggak bisa pungkiri tuh. Ya terus kalau taruhlah saya sesuai dengan argumenmu. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, gimana bisa ngutip kitabmu? Artinya gini, Artinya apa? dengar gua dulu. Lu dengar gua dulu. Jadi semua sahabat-sahabatnya yang nulis semua kitab Al-Qur'an itu ditiru dari kitab Yahudi. Kitab Ngerti Yahudi nggak? yang mana? Yang Dari seluruh contoh-contoh kitab ayatnya, Yahudi. ayat Qur'annya seperti apa? Contoh-contoh ayat Qur'annya Dengar yang ya, dikutip. dengar dulu. Dari Tunggu, nabi-nabi. pembuktian. Tadi Ya, saya sudah membuktikan. Kalau Al-Quran itu ngutip dari kitabmu, kenapa di Al-Quran nggak ada kata-kata porno, cabul, seperti yang Dengar ada di dulu. kitabmu? itu toko itu dipotong. Bocah ini, bocah. Bocah diturunkan, bocah. Turunin Burama, udah nggak ada ilmunya. Bilang nggak bisa baca, Asal nggak bacot. bisa nulis. Udah, Tapi kamu bilang bacot. mencontek, gimana sih? Udah bacot doang. Bocah kecil. Fisiknya dewasa tapi otaknya Otaknya. otak bayi. Iya, bacot doang besar udah yang Otak bayi. Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Turunin Tapi aja ini dituduh Bu, ini. mencontek. Ini kan aneh. Kan gitu. koplak. Memang kalau nggak koplak nggak sah jadi Katanya nggak oten. bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bilang mencontek. Tadi ada disebut tadi bahasa Ibrani Alkitab, akhi. Anu dari kata L katanya. Yalah. Allahu Akbar. Sir. Itulah oten. Tadi dibawa nantang-nantang. Mau debat sama kita, naik ke Oh, atas cuma- kesurupan, dada Bang, ilmu. Udah gak usah diomongin deh, ini orang enggak, saya mau jelasin aja. Iya, Dikit, gimana dikit, Bang? Mau ngejelasin ini Bang, yang Pak tadi Budi, ada berita Pak Budi, dari orang Pak Budi ngomong dikit. Ya. Belum ada Ya. permintaan ya, yang mau mualaf itu belum ada ya, saudara-saudara. Lanjut, Pak Budi. Ustadz Budi, lanjut. Oh. Nah, ini buat Muslim. Kalau ada berita Alah sama aja ini putus-putus. semua Putus. walaupun 1-2 Hmm, hmm, Ya. hmm. sesuai dengan ayat Al-Qur'an di surat di surat Al-Hujurat ayat ke-8. Itu dibaca di situ, jelas di situ Allah memerintahkan untuk meneliti berita-berita dari orang kafir. Satu itu, ya teman semuanya. Walaupun 1+1 sama dengan 2, kalau keluar kafir, itu jangan percaya sama sekali. Haram hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bayana apa gitu. Selanjutnya saya nggak begitu hafal. Tapi di ayat itu jelas haram hukumnya mempercayai berita dari orang kafir. Tuh, makasih. Lanjut. Ya intinya kalau ada berita dari orang kafir jangan kamu percayai sebelum kamu tabayun. Mengecek kebenarannya. Makanya tadi saya langsung ngecek kebenarannya. Di dalam Bible banyak ayat-ayat porno, ayat-ayat cabul. Ya, tapi kenapa Al-Quran itu bahasanya sangat suci? Gak ada satu kata pun yang indikasinya itu cabul. Coba cari seluruh Al-Quran deh. Ada kata-kata yang indikasinya cabul. Saya tinggalkan Islam, saya kencingi Quran kalau ada. Aduh, Iya. Berarti ini kitab bukan dari yang maha suci. Karena kalau Allah maha suci, pasti kata-katanya itu suci. Jangankan Allah, ya, seorang RT aja, itu tidak mungkin akan berkata-kata cabul. Semakin tinggi derajatnya seseorang, itu akan semakin menjaga kata-katanya. Jokowi, itu tidak mungkin
oh bicaranya ngumpat, bicaranya sembarangan. Tidak mungkin, karena dia menjaga kehormatannya. Apalagi Allah yang maha suci. Bagaimana mungkin kata-katanya cabul? Gak mungkin. Ya, mengenai yang Mana berkerudung laptop? tadi itu ada di surat An-Nur ayat 31 itu. Sudah diservis. Itu perintah Iya. perintah ajaran agama ada di Al-Qur'an itu kalau berkerudung. Bukan apa namanya? Bukan adat istiadat. Tapi syariat itu. Silahkan permintaan ya, roh, siapa roh Bapak ya, silakan naik Bang. Gak ada permintaan sih, mau dijambak juga nggak ada tamunya. Silakan. Izin bertanya, saya mau ada satu pertanyaan lagi nih. Apa namanya, kan belum lama ini juga ada berita viral mengenai pernikahan dua agama. Tapi pernikahan dua agamanya di gereja Protestan dia iya, ijab kabul, syahadat juga iya. Nah sebenarnya yang saya butuh pencerahan ini untuk di agama Islam itu pernikahan seperti itu gimana ya? Maksudnya kok apa tuh namanya? Saya jadi bingung. Apa sih tuh Dilarang. kok bisa Dila- disahkan? iya. Iya, kok bisa disahkan gitu dalam Iya. hukum negara ataupun hukum agama? Agama Itu Islam, gimana ya? hukum agama Islam tidak ada yang mengesahkan. Itu oknum yang sembarangan melanggar hukum agama. Kalau di Islam, perbedaan dengan beda agama dihukumi zina, tidak sah. Nah, begitu. Di dalam Al-Quran surah berapa ya itu saya lupa. Janganlah orang-orang yang beriman menikahi perempuan kafir, laki-lakinya juga tidak boleh menikahi perempuannya tidak boleh menikahi laki-laki kafir.